Festival Seni dan Budaya Papua yang digelar oleh Perkumpulan Alumni Papua Jawa Timur berakhir ricuh. Sekelompok orang yang mengaku masuk Papua tiba-tiba datang dan menghambur ke tengah acara meminta acara dihentikan. Kepanikan pun tidak terhindarkan. Sejumlah peserta menangis, beberapa di antaranya pingsan ketakutan. Kericuhan bahkan meluas hingga ke area tenan dan pedagang. Berbagai upaya dilakukan oleh petugas gabungan untuk menenangkan situasi, namun gagal. Para pelaku ini menolak pelaksanaan festival karena tidak dilibatkan dalam panitia maupun konsep kegiatan. Karena mereka dari mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam kegiatan bersama. Oh, dalam pagelaran pentas budaya itu ya? Guna menghindari kericuhan memanjang, panggung acara dibongkar. Dari Surabaya, Nur Safa iNews melaporkan. Sebuah perahu longboat milik nelayan mengalami mati mesin di perairan Gosong, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim SAR yang mendapati laporan langsung menerjunkan tim evakuasi ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran dilakukan di tengah badai dan gelombang tinggi. Kedua nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah mengalami kedinginan usai berjam-jam terombang-ambing dihantam ombak dan angin kencang. Cuaca di lapangan agak buruk, di mana angin bertiup 5 hingga 20 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Kami mengerahkan satu unit KN Sarmawijaya 240 milik Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai. Kurang lebih 2,5 nautical mile arah selatan, korban kami temukan. Kedua korban berhasil dievakuasi ke dermaga Tua Pejat. Kantor SAR Mentawai menghimbau para nelayan dan operator bot memperhatikan kondisi cuaca ekstrim di Mentawai sebelum melakukan pelayaran. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita informasi iNews Today hari ini terkait dengan ratusan kios yang berada di Taman Puring, Jakarta Selatan ludes terbakar. Ya, petugas damkar kerahkan puluhan unit mobil pemadam. Kebakaran hebat melanda pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 500 kios ludes terbakar. Petugas damkar kerahkan lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran guna padamkan api. Hingga saat ini petugas pemadaman kebakaran terus berupaya melokalisir api lantaran sumber air yang sulit membuat kendala proses pemadaman. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru mengalami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Ya, meski telah padam, petugas terus melakukan pendinginan di lokasi kebakaran Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, dugaan sementara pemirsa, api muncul dari salah satu kios di bagian depan. Pemirsa, setidaknya lebih dari 500 kios di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan ludes terbakar. Insiden ini membuat pedagang panik dan juga berupaya mengevakuasi dagangan mereka. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke kios-kios lain yang bersebelahan. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Ada isinya kali minum? Api yang abang tahu gimana sih bang? Di depan pojok, tapi udah setengah agak gitu. Kondisi kan udah sore ya, udah pada tutup juga ya, taruh ya gitu.
Jadi ya udah, kalau kita main di belakang udah nggak keburu, itu udah nggak bubar karena api udah merembet ke belakang sih, udah gede banget, sudah bisa diselamatin semuanya juga. GS 29 ini jumlah kios ada 552 kios. Yang kami saat ini masih ada 6 petugas kami yang berupaya untuk memadamkan sisa-sisa api, dan tetap ada mungkin teman-teman dan anggota kami yang standby di sini sampai dengan esok hari memastikan bahwa betul-betul sudah padam seluruhnya. Ya pemirsa, pasca kebakaran melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para pedagang berupaya mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Ya, sebanyak 552 kios di Pasar Taman Puring terdampak akibat kebakaran di Taman Puring. Hingga Selasa pagi, asap tebal masih terlihat di beberapa titik. Sejumlah pedagang berupaya mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Menurut petugas, api pertama kali muncul 6 sore saat sejumlah pedagang sebuah toko ini menutup. Dan diduga api muncul dari salah satu titik di tengah pasar. Api dengan cepat menyebar karena material dan barang-barang yang ada di lokasi kejadian bersifat mudah terbakar. Ya, sementara itu pemirsa, akibat kebakaran Pasar Taman Puring, sejumlah pedagang mengaku merugi. Ya, dari cerita salah satu korban pemirsa, kerugian yang dialami bahkan mencapai ratusan juta rupiah dari satu kios. Pun dagangan tidak ada yang bisa diselamatkan lagi gitu. Berarti nggak sempat menyelamatkan apa-apa? Satu pun tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Berarti Pak mungkin udah ada taksir kerugian Bapak yang dialami apa? Kalau yang saya taksir kerugian saya sendiri, buat toko saya sendiri, kurang lebih antara 70 sampai 100 jutaan. 70 sampai 100 juta. Itu isinya sepatu semua ya Pak? Isinya sepatu semua. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca terbakarnya Pasar Taman Puring, kita sudah bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan. Ya, selamat pagi Hamzah, apakah masih ada proses pendinginan hingga saat ini di sana? Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Terkait dengan kebakaran yang terjadi di Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ini terlihat bahwa proses pendinginan masih dilakukan hingga sekarang. Karena jika dapat kami gambarkan Togi, dan saya akan mencoba berkeliling juga di sini, bahwa terlihat asap ini masih terus terlihat sejak pagi tadi. Bahkan ketika kami datang di sekitaran pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, ini masih terdapat salah satu titik api yang cukup besar, dan saat ini sudah berhasil dipadamkan oleh pihak pemadam kebakaran. Jika dilihat di sini Togi, Yasmin dan pemirsa, bahwa barang-barang yang memang hangus terbakar di Pasar Taman Puring ini mayoritas merupakan barang dagangan milik para pedagang di kios-kios seperti sepatu, alat-alat kebutuhan rumah tangga, hingga pakaian, di mana terlihat bahwa hingga atap ini kios-kios yang ada di Pasar Taman Puring hangus terbakar, dan hanya tersisa puing-puing dan besi-besi yang saat ini juga masih rentan untuk roboh. Jika dilihat di sini Togi, kondisinya memang cukup parah, bahwa kebakaran yang terjadi pada hari Senin kemarin di sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ini cukup besar. Bahkan api dan asap ini sempat menutupi jalur koridor 13 Transjakarta yang merupakan jalan layang yang ada di depan Pasar Taman Puring. Selain itu, semua ataupun ratusan kios yang ada di Pasar Taman Puring ini terbakar. Perkiraan ada 552 kios terbakar, di mana diantaranya kios-kios ini menjual berbagai jenis sepatu, pakaian, dan juga kebutuhan rumah tangga serta mainan anak dan lain sebagainya. Hingga saat ini petugas damkar pun masih terus melakukan proses pendinginan, di mana proses pendinginan ini dilakukan untuk memastikan bahwa titik-titik api ini dapat dipadamkan dan tidak menyala kembali. Dan di sini kami juga sudah melihat bahwa beberapa pedagang sempat kembali ke kiosnya masing-masing untuk mencari barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Saya akan coba bertanya di sini, Pak. Selamat siang.
boleh bertanya sedikit Pak, Bapak pedagang di sini atau bagaimana? Saya bukan. Oke, Bapak tadi di sini melihat puing-puing itu ngambil atau bagaimana Pak, jualan atau? Enggak, yang saya mungut aja. Iya. Oke, Bapak berarti bukan penjual di sini, hanya warga sekitar ya Pak ya, yang untuk karyawan sini tadinya kebersihan. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak kebakaran yang terjadi kemarin ini gimana ya Bapak lihat? Oke, siap. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Di sini juga saya akan coba kembali mencari Togi, Yasmin dan pemirsa pedagang yang ada di sini. Selamat siang Pak. Mungkin boleh bertanya sedikit Pak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Syahril. Oke, Bapak Syahril, boleh saya tanya Bapak di sini berjualan apa Pak? Saya sepatu. Sepatu, jam tangan, apa aja. Bisa diceritakan sedikit Pak, waktu kejadian kebakaran Bapak sedang berada di mana atau mungkin toko Bapak sebelah mana? Dan saya lagi ada di toko, udah itu kata orang-orang warga itu, kata orang warga itu kebakaran, langsung saya samperin. Itu kios saya juga belum ditutup, api udah menjalar sampai ke tengah, langsung saya berbalik, saya ngituin barang saya. Udah. Bapak sudah sempat lihat kiosnya Pak, kira-kira kerugiannya berapa ya Pak yang udah. Pokoknya mungkin kerugian siapanya nih? Kios Bapak. Ya sedikit sih, nggak banyak, nggak nyampe puluhan juta. Bapak mungkin yang terakhir nih pertanyaannya, harapannya untuk setelah kejadian ini Pak? Harapannya mudah-mudahan ini bisa dibangun lagi biar kita bisa berjualan lagi, gitu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya ya Pak ya. Itu dia Togi, Yasmin dan pemirsa, bahwa memang keadaan yang ada di Pasar Taman Puring ini memang cukup parah karena sekitar 552 kios hangus terbakar, dan para pedagang di sini ini memang mengharapkan bahwa Taman Puring ini dapat kembali dibangun kembali agar mereka bisa berdagang kembali. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Togi dan Yasmin, kembali ke Anda. Iya. Baik Hamzah, kemarin pada saat kejadian ini kebakaran juga berdampak pada fasilitas umum, fasilitas publik, salah satunya adalah layanan Transjakarta yang sempat berhenti sementara waktu. Untuk saat ini bagaimanakah pelayanan Transjakarta di area sekitar Pasar Taman Puring? Apakah sudah kembali normal atau bagaimana? Ya betul sekali Yasmin, bahwa terkait dengan layanan transportasi umum ataupun lalu lintas yang berada tepat di depan Taman Puring, yaitu Jalan Kiai Maja, ini sudah kembali normal. Sejak pagi tadi kami datang di sekitaran pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, bahwa lalu lintas sudah kembali normal. Jalan layang yang merupakan koridor 13 jalur Transjakarta ini juga sudah beroperasi kembali normal. Hal ini memang sempat tersendat karena pada kemarin Senin malam terdapat api yang cukup besar dan juga asap yang membumbung tinggi, sehingga ini sangat beresiko untuk para pengemudi Transjakarta, khususnya warga juga yang melintas di jalan layang di depan Taman Puring ini untuk melintas, sehingga di stop oleh pihak yang berwenang untuk tidak melintas. Dan saat ini lalu lintas juga sudah kembali lancar, dan juga tadi kami melihat bahwa terdapat personel kepolisian dari Polantas ini juga terus mengatur lalu lintas hingga saat ini untuk nantinya warga tidak menonton dan membuat kemacetan yang berada di depan Pasar Taman Puring. Yasmin. Terima kasih rekan Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Hamzah. Ya, waktu awal pertama dengar kabar bahwa Taman Puring itu kebakaran sempat kaget deh, karena mungkin waktu remaja sempat tuh ngalamin tuh ke Taman Puring, beli sepatu. Biasanya kalau seandainya tahun ajaran baru pengen beli sepatu baru, salah satu tempat ya pengen dikunjungi itu ke Taman Puring, atau nggak melihat, atau nggak pengen ganti aksesoris mobil elektronik. Nah, kita Taman Puring tuh. Jadi kalau seandainya flashback itu kayak yang, aduh ini zaman-zamannya waktu di Taman Puring tuh kayak nego-nego dengan ini ya, pedagangnya, abis itu suasananya, pasarnya, walaupun sempit, ramai dan gelap ya, cuman ya ada cerita di balik itu ya. Ya kita harap semoga kedepannya ada tindak lanjut dari pemerintah ya. Tadi kan banyak sekali pedagang yang harus kehilangan barang dagangannya, merugi bahkan hingga ratusan juta rupiah, dan semoga hal-hal tersebut tidak kembali terjadi baik itu di Pasar Taman Puring ketika nanti sudah ada pembangunan kembali, dan juga di pasar-pasar lain di wilayah Jakarta ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Juru parkir di Palembang tewas usai terlibat perkelahian dengan seorang ODGJ. Ya, keributan sempat direkam warga yang berusaha mengamankan ODGJ yang membawa senjata tajam. Dari
rekaman warga terlihat ODGJ yang mengenakan jaket, memegang senjata tajam, cekcok dengan warga. Juga warga terlihat memegang kayu untuk melakukan perlawanan. Usai keributan, seorang warga yang berprofesi juru parkir jatuh tersungkur dan dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Dari keterangan istri korban, pelaku menyerang pada Senin pagi saat warga hendak membuka warung dekat sebuah kantor pos tempat suaminya bekerja. Korban berusaha menyuruh pelaku untuk pergi saat pelaku tengah berbaring di warung istrinya. Usai dibawa ke ruang forensik untuk visum, dokter Rumah Sakit Bayangkara Palembang menjelaskan penyebab kematian korban adalah kematian tiba-tiba. Sementara Kapolsek Sukarami Palembang membenarkan peristiwa perkelahian seorang ODGJ dengan korban hingga korban terpeleset dan jatuh. Ini untuk diduga pelaku cekcok keributan tadi sudah kita amankan. Kemudian saksi-saksi atau peristiwa yang di lapangan sudah juga kita ambil keterangan. Namun kita dapatkan bahwa diduga terlapor ini mengalami ada gangguan jiwa dan ada riwayat berobat di rumah sakit jiwa. Kini polisi telah mengamankan pelaku ODGJ untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang pria agen pulsa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengaku menjadi korban perampokan hingga membuat warga heboh. Ya, mirisnya pemirsa, usai peristiwa diusut polisi, pelaku telah merekayasa perampokan dengan tujuan menggelapkan uang hasil penjualan 60 juta rupiah. Tapi udah nggak apa-apa lah. Semuanya sehat-sehat aja lah. Cepat ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh cepatnya itu. Warga desa Sinunukan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Peristiwa tersebut dikategorikan direkayasa oleh si korban karena terlilit utang, sehingga uang yang tadi dicuri itu untuk mengelabui, kemudian untuk membayar hutang. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Karena apa? Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, seorang warga negara asing asal Azerbaijan yang ditangkap polisi karena melakukan aksi perampokan di Money Changer wilayah Kuta Badung, Bali. Ya, modusnya berpura-pura tukar uang dan mengaku sebagai petugas Interpol. Uang yang berhamburan ini merupakan uang hasil penipuan yang dilakukan 2 orang WNA, salah satunya asal Azerbaijan yang berhasil diadang oleh warga di Jalan Wanasegara, Kuta, Bali. Uang senilai 190 juta ini diperoleh dengan cara menipu pegawai Money Changer yang mengaku sebagai petugas Interpol yang juga ingin menukar uang dolar Amerika dengan rupiah. Namun pada saat uang selesai dihitung dan telah dipegang oleh pria gempal ini, kedua pelaku malah kabur melarikan diri. Pegawai Money Changer langsung mengejar kedua pelaku bersama dengan warga sekitar yang langsung memburunya. Keduanya berhasil diadang, namun salah satunya yang bernama Joni berhasil kabur dan membawa sebagian uang hasil penipuan tersebut
sementara pria gempal berinisial TFO yang merupakan rekan satunya berhasil ditangkap. Aksi penukaran uang dilakukan di sebuah villa karena permintaan dua orang pelaku ini yang hendak menukar uang $12.000. Kalau yang tertangkap ini warga negara Azerbaijan. Ada pelakunya ada berapa orang? Ada diperkirakan dua, yang satu sempat melarikan diri dan masih dikejar oleh petugas. Motifnya apa, Nan? Motif apa namanya ini ekonomi. Pada saat pelaku keluar, ini disertai juga dengan disertai oleh korban. Jadi saling kejar-kejar dan menabrak pelaku sehingga dijatuh bersamaan. Saat jatuh itulah terjadi pergulatan sehingga uang terhambur di jalan raya. Hingga saat ini terlapor TFO telah diamankan pihak petugas Polsek Buta dan satu rekannya berinisial J yang diduga sesama WNA tengah dikejar pihak kepolisian. Sebuah minibus terbalik di Jalan Raja Wali Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Cimahi menuju Ciroyom dengan kecepatan tinggi. Diduga sopir mengantuk dan tidak bisa kendalikan kendaraan hingga akhirnya terbalik. Akibat kejadian ini, sopir serta penumpang terluka, termasuk pemotor yang ditabrak. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah minibus terjun ke jurang. Kejadian ini diduga karena rem mobil tidak berfungsi. Akibat kecelakaan, satu penumpang tewas dan satu luka parah. Sementara 4 lainnya mengalami luka ringan. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan pun ditangani oleh aparat kepolisian Mojokerto. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 kru kapal motor Mulia Abadi yang terombang-ambing selama 3 hari di Laut Flores. Ke-8 KRU ditemukan dalam keadaan selamat. Posisi kapal berhasil ditemukan setelah 3 hari pencarian. Usai ditemukan, KM Mulia Abadi langsung ditarik ke Pelabuhan Riung untuk dievakuasi. Ya, misa geram rumah pelaku penculikan dan pembunuhan anak perempuan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diserbu dan dirusak massa. Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Kemiring Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga merusak rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga. Jadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Mohon bantuan dari rekan-rekan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan Kemiling Ilir, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad wanita pengemudi ojek online yang ditemukan tewas di Gresik, Jawa Timur tiba di rumah duka. Ya, keluarga menyatakan ikhlas ini menerima
kematian korban dan mendesak polisi segera menangkap pelaku pembunuhan. Dengan menggunakan ambulans serta dikawal ratusan driver ojek online, jenazah Sevi Ayu Claudia, warga desa Pecantingan, Sekar Danang, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di rumah duka. Sejumlah keluarga dan kerabat korban tidak kuasa menangis melihat kedatangan jenazah korban. Usai disemayamkan, jenazah langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan, kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sementara terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas menerima kematiannya. Namun pihak Asosiasi Driver Online Jawa Timur mendesak polisi untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban. Saat kejadian, diketahui korban dalam kondisi offline atau tidak sedang menjalankan tugas sebagai driver ojek online. Kami dari Asosiasi Driver Online sendiri mendesak kepada pihak kepolisian agar supaya segera menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya. Ya, untuk korban sendiri terkenal humble, sangat baik dan jiwa sosialnya juga sangat tinggi. Dia cepat berbaur dan mudah berbaur dengan teman-teman driver online. Sebelumnya korban bernama Sevi Ayu Claudia ditemukan tewas di tepi jalan Kedamaian Gresik dengan kondisi tertutup plastik dan kardus. Korban ditemukan seorang warga yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan ke polisi. Kasus pembunuhan wanita driver ojek online di Gresik ini saat ini tengah ditangani tim Satreskrim Polres Gresik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pusat Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Dalam kasus ini, tim penyelidik akan memutuskan apakah kematian Arya Daru Pangayunan karena bunuh diri atau dibunuh. Foto Pak. Apa? Foto dilakukan mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakukan itu? Loh, foto Pak. Saya nggak mau ini. Polda Metro Jaya menyelenggarakan gelar perkara kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan meninggal dunia dengan kepala terlilit lakban kuning. Gelar perkara ini dilakukan guna memastikan ada tidaknya tindak pidana dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara ini dilakukan dengan menyertakan para ahli mulai dari ahli autopsi, ahli psikologi forensik, ahli laboratorium, dan ahli siber. Selain ahli, juga turut dihadirkan tim pengawas eksternal dalam gelar perkara ini seperti Komnas HAM dan Kompolnas. Komisioner Kompolnas M. Hoirul Anam mengatakan dari hasil penyelidikan kali ini ada hal signifikan yang akan diungkapkan. Anam berharap dalam gelar perkara hasil penyelidikan ini sudah ada hasil autopsi yang bisa membuat terang penyebab kematian korban. Anam juga berharap pihak keluarga dapat menerima informasi secara langsung atas penyelidikan penyebab kematian korban. Dalam kasus ini, tim penyelidik Polda Metro Jaya akan memutuskan apakah kematian Arya Daru Pangayunan karena bunuh diri atau dibunuh. Gelar perkara ini dilakukan setelah 20 hari kasus tersebut ditangani kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 3 pekan berlalu penyebab kematian diplomat muda Arya Daru masih menjadi misteri. Ya, laban kuning yang melilit wajah yang diduga kuat menjadi penyebab kematian korban masih jadi tanda tanya. Apakah korban bunuh diri atau ada pihak lain yang menghabisi nyawa korban? Tiga pekan berlalu, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Jasad Arya Daru ditemukan di dalam kamar indekosnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat oleh penjaga indekosnya pada 8 Juli 2025. Setelah penemuan jasad Arya Daru, kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kematian Arya Daru.
Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Dari CCTV yang beredar luas terlihat beberapa jam sebelum Arya Daru ditemukan meninggal, penjaga indekos mondar-mandir di depan kamar Arya Daru untuk memeriksa keberadaan Arya Daru hingga mencoba membuka jendela kamar Arya Daru untuk memastikan kondisinya. Dan terlihat penjaga indekos panik setelah melihat kondisi Arya Daru yang terbujur kaku dengan wajah terlilit lakban kuning. Hampir 3 pekan kemudian, temuan-temuan baru pun bermunculan. Salah satunya polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Arya Daru diduga berada di atas gedung kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Arya Daru juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop. Namun saat turun, Arya Daru tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Selain aktivitas Arya Daru sebelum ditemukan tewas, polisi juga mengungkap kondisi Arya Daru ketika ditemukan. Wajahnya tertutup plastik, kemudian terlilit lakban warna kuning di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban, masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban, masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Polisi sudah meminta keterangan sopir taksi tersebut. Meski ponsel korban belum ditemukan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan hasil autopsi menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kematian korban. Gitu ya, misalnya begini, HP, ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang, karena ada rekam jejak digital yang lain. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya akan menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Today ya. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyatakan bahwa penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sudah diketahui. Ya, rencananya polisi akan mengeluarkan keterangan resmi hari ini.
Kalau dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Tinggal diumumin aja saya kesimpulannya. Sepanjang yang kami ikutin tadi, harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemuannya HP? Terang karena ada rekam jejak digital yang lain. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus kematian diplomat Kemlu, kita bergabung dengan rekan Dilami Aulia dari Polda Metro Jaya. Ya, selamat pagi Dilami. Apakah polisi sudah ada rencana untuk merilis penyebab kematian Arya Daru pada hari ini? Ya, selamat siang Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada siang hari ini Polda Metro Jaya akan merilis terkait dengan teka-teki kematian dari diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu Arya Daru, tepatnya terjadwal pada pukul 13.30 waktu Indonesia di Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan juga kemarin kalau kita melihat kembali Yasmin, Togi, dari pihak kepolisian juga telah memanggil pihak eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM hingga pihak Kemenlu untuk melihat transparansi dari gelar perkara yang dilakukan secara tertutup. Adapun Komisioner Kompolnas yaitu Khairul juga mengungkapkan memang betul bahwa akan terjadi atau akan diadakannya gelar perkara pada siang hari ini karena pihak kepolisian ini sudah mengumpulkan sejumlah bukti mulai dari hasil otopsi hingga juga bukti digital, yakni bukti chattingan WhatsApp yang tertaut di laptopnya Arya Daru. Kemudian pihak kepolisian juga ini telah memeriksa ada 24 saksi dalam gelar perkara, yakni adanya 6 orang yang merupakan orang yang berada di TKP atau in the kos tempat Arya Daru ini ditemukan. Salah satunya adalah penjaga kos, kemudian juga ada 7 orang dari teman rekan kerja Arya Daru di Kemenlu. Ada 4 orang saksi, yakni diantaranya adalah supir taksi, kemudian dokter rawat jalan dari Arya Daru, kemudian ada istri Arya Daru dan juga ada ahli. Ini tepatnya ada 6 ahli kemarin, yakni ahli otopsi yang dimana menjelaskan hasil otopsi jenazah di RSCM, kemudian ahli cyber, yakni terkait dengan bukti digital berupa CCTV dan juga bukti chat WhatsApp yang tertaut di laptop Arya Daru, dan yang ketiga adalah ahli psikologi forensik, yakni mendalami terkait dengan keseharian dari Arya Daru itu sendiri. Dan memang ya ini sudah rampung sehingga nanti kita tunggu pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun kalau misalnya saya gambarkan kembali untuk mengkilas balik terkait dengan kasus diplomat ini, di mana pada tanggal 7 Juli 2025 lalu Arya Daru ini sempat belanja lakban ke salah satu mal atau pusat perbelanjaan di ibu kota. Kemudian pada malam harinya Arya juga sempat naik ke lantai 12 rooftop dari Kemenlu sekitar 1 jam 26 menit, kemudian meninggalkan 2 tas, yakni 1 paper bag dan juga 1 tas yang berisi obat-obatan, pakaian dan juga laptop dari Arya Daru sendiri. Kemudian pada hari berikutnya atau 8 Juli 2025 Arya Daru ini ditemukan tewas terbelit lakban di bagian muka begitu ya, dengan lakban kuning dari yang dimana memang ditemukan oleh indekosnya, petugas indekosnya. Nah inilah yang memang harus kita lihat apakah
kematian Arya Daru ini dibunuh atau memang bunuh diri. Inilah teka-teki yang nanti akan diungkapkan pada pukul 13.30 oleh pihak kepolisian. Sementara demikian, Yasmin dan juga Togi, kembali ke Anda. Ya, Dilami, apakah Anda mendapatkan informasi bahwasanya nanti pada saat konferensi pers akan ada perwakilan dari pihak keluarga Arya Daru ataupun dari Kemlu yang akan hadir? Ya, Yasmin, kalau untuk konfirmasi, tadi kami sudah mengkonfirmasi, namun memang belum ada balasan. Untuk pihak keluarga, ini memang sudah ditanya-tanya begitu ya, sebagai saksi, yakni istri Arya Daru di hari kemarin sebagai saksi dalam gelar perkara yang dilakukan secara tertutup. Nanti kita akan lihat apakah memang ada keluarga yang akan dihadirkan untuk ikut melakukan konferensi dengan para awak media atau seperti apa. Nanti kita lihat, Yasmin. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Ya, dan kembali di Anyus Today, pemirsa, aksi unjuk rasa menolak politisasi sejarah yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat berujung ricuh. Ya, kericuhan dipicu aparat yang ingin padamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa. Upaya petugas kepolisian memadamkan ban bekas yang dibakar mahasiswa dalam unjuk rasa di Badan Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat mendapat perlawanan. Sejumlah mahasiswa yang berada di posisi paling depan berusaha menarik selang air petugas dari celah tameng barikade. Kemarahan mahasiswa pun diluapkan dengan mencoba merobohkan tameng barikade petugas. Situasi semakin memanas setelah mahasiswa juga menyerang petugas kepolisian bertameng. Dalam unjuk rasa, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyuarakan 11 tuntutan, di antaranya penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga mendesak pembahasan partisipatif dalam RKUHP. Setelah beberapa lama situasi kondusif dan mahasiswa tinggalkan lokasi unjuk rasa, namun mereka berjanji akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kini kita ke informasi yang lagi viral ya. Ada apa viral lagi nih ya? Ini udah pernah dengar belum, Togi, terkait dengan fenomena Rojali? Rojali singkatan dari apa nih? Nih, rombongan jarang beli, pemirsa, yang kembali marak di pusat perbelanjaan yang menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Ya, istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Ini bukan kita ya? Bukan kita. Fenomena Rojali, rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini sekaligus menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro kecil serta menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mengatakan, fenomena Rojali bukanlah hal baru. Namun intensitasnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga. Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sih sebetulnya keramaian di mall setelah fenomena Rojali dan juga Rohana ini ramai. Kalau Rojali itu rombongan jarang beri, Rohana itu rombongan hanya nanya, jadi cuma tanya-tanya aja. Iya, kita akan bergabung dengan rekan Jessica Winoto di sana. Ya, selamat pagi Jessica. Apa betul aktivitas di mall sekarang ini ramai dengan Rojali dan Rohana ya?
Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Untuk terkait fenomena Rojali dan Rohana atau rombongan jarang beli dan rombongan hanya nanya, saat ini saya sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, yang mana di sini memang situasinya masih belum terlalu ramai karena memang ini masih di pukul biasanya masih sepi, tetapi nanti di jam 11 siang mulai ramai katanya. Nah, tetapi tadi kami sudah sedikit berbincang dengan pedagang yang ada di sini terkait fenomena itu, dan karena terkait fenomena Rojali dan Rohana ini sebenarnya hal yang lumrah-lumrah aja. Tetapi kadang-kadang banyak rombongan pembeli ini hanya melihat-lihat atau sekedar cuci mata dan hanya nanya-nanya harga. Setelah itu tidak jadi beli. Nah, saat ini saya mau langsung konfirmasi ke salah satu pedagang yang ada di sini. Halo Mbak, selamat pagi. Mbak, namanya siapa? Evana. Mbak Evana, sebenarnya benar gak sih Mbak sering nemuin rombongan-rombongan yang jarang beli dan cuma nanya? Sebenarnya ada aja sih Mbak, iya. Nah, sebenarnya Mbak, kalau untuk terkait fenomena ini kan lagi ramai banget diperbincangkan, yang mana ini sebenarnya udah lama banget terjadi gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih keluh kesah dari pedagang ini terkait fenomena ini gitu? Sebenarnya kalau konsumen nanya-nanya itu ya hal yang wajar ya, tapi kita sebagai penjual sih pengennya konsumen selain nanya-nanya beli juga gitu. Ya. Nah, selain dari cuman kan biasanya cuma nanya-nanya harga, abis itu mereka ngecek online, abis itu mau beli di sini atau di online itu kan mereka bisa decidingnya di sini gitu ya. Nah, sebenarnya selain dari nanya harga, mereka ada juga nggak sih sebenarnya dari fenomena yang Mbak keluhin gitu? Sebenarnya sih selain nanya-nanya harga juga kadang ada yang nawarnya itu terlalu sulit gitu ya Mbak ya. Karena sebenarnya kita juga ada patokan harga sendiri, standar harga sendiri gitu. Kita sih pengennya kalau konsumen mau beli, mungkin untuk nawar-nawarnya jangan terlalu sulit gitu, karena kita pasti kasih harga yang benar-benar best banget untuk konsumen ya. Nah, terkait karena ini Rojali Rohana lagi rame banget, ini berarti omset gimana nih? Nurun apa gimana? Namanya usaha ya Mbak ya, kalau untuk omset sih pasti ada naik ada turunnya gitu, seperti itu. Kayak mungkin beberapa di bulan-bulan tertentu kita omsetnya kadang-kadang naik, tapi ya beberapa waktu bulan-bulan yang lain kadang turun juga gitu, jadi fluktuatif. Oke, fluktuatif gitu ya. Oke, untuk terakhir, aku mau nanya, harapan kedepannya untuk bagi fenomena ini gimana sih Mbak? Harapannya pertama semoga ekonomi di Indonesia ini terus-terus membaik ya Mbak ya, supaya konsumen juga kalau misalkan belanja nggak terlalu pikir-pikir harga gitu ya. Jadi untuk kita juga para pedagang bisa terus naik lagi omsetnya gitu. Oke, baik. Oke, makasih Mbak Evana. Iya. Oke, baik Togi, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa memang sebenarnya dari fenomena Rojali dan Rohana ini menjadi suatu tanda bahwa ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja, karena setiap pembeli atau konsumen ini mereka mikir-mikir gitu, mau apa yang dibeli, apa yang berapa banyak uang yang mereka harus keluarkan dan lain sebagainya. Dan saat ini kita akan coba untuk mencari salah satu pembeli, apakah mereka hanya untuk mau nanya atau memang benar-benar niat membeli. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pembeli. Halo Mbak. Oke, baik. Oke, kita akan coba lagi ke salah satu pembeli juga. Nah, di sini ada salah satu pusat belanja atau toko gitu ya. Halo, permisi Mbak, maaf izin mau ganggu waktunya. Aku izin mau nanya, Mbak, ini kan Mbak lagi lihat-lihat barang gitu ya. Nah, ini sebenarnya hari ini pengen berbelanja atau lagi pengen cuci mata aja sih? Belanja. Iya. Nah, kira-kira mau kalau dari belanja ini kan sebenarnya dari ekonomi kita yang sebenarnya lagi ngebaik-baik aja nih. Ada nggak sih sebenarnya concern Mbak berapa banyak uang yang mau dikeluarkan, atau memang apa yang udah dilihat bagus langsung dibeli? Pasti harus dipertimbangkan, karena aku kan emang kesini tujuannya mau jualan lagi. Jadi memang aku kesini pasti pertimbangin harganya, kira-kira mana yang bagus untuk bisa dijual lagi gitu. Oke. Baik, berarti memang sebenarnya kalau di pusat perbelanjaan kayak gini bukan berarti hanya untuk mau dijual lagi aja atau untuk jadi kebutuhan pribadi gitu ya? Iya. Kalau kadang-kadang juga kalau suka ya ambil juga sih buat diri sendiri. Oke deh. Baik, namanya siapa Mbak? Tita. Tita. Oke, baik, terima kasih Mbak Tita. Terima kasih. Ya, baik.
Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, bahwa memang sebenarnya selain dari para pedagang di sini pun yang mengeluhkan terkait fenomena Rojali dan Rohana, ada juga sebenarnya pembeli-pembeli yang memang niat untuk membeli dan langsung ada juga yang untuk membeli dan menjualnya lagi. Tetapi memang hal ini memang sudah hal yang wajar sekali, sudah lama terjadi, tetapi memang semakin maraknya orang-orang yang hanya ingin bercuci mata, tentunya ini membebankan bagi para pedagang gitu. Sementara itu, Togi, Yasmin. Gimana nih Togi dengan adanya fenomena ini lebih ke Rohana atau Rojali nih kalau Togi? Kalau aku lebih ke Rohalus, jadinya rombongan hanya lus-lus doang, kadang kostumnya gitu kan cuman lus-lus baju maksudnya ya, bahannya Jessica. bagus atau enggak ya? Bukan lus-lus kayak sayang, bukan. Oh iya ya baju, gitu, kan kita berpikirnya pasti ke baju. Karena cocok nggak di kulit kita gitu. Iya, mungkin kulitnya sensitif atau gimana ya. Ini juga menjadi fenomena di masyarakat tertentu saat ini dan juga menjadi tantangan untuk para pedagang juga, membuat agar masyarakat lebih tertarik untuk berbelanja gimana caranya itu ya. Tapi jangan sampai juga lah masyarakat ini hanya membeli atau membawa karcis parkir aja pulang ya, harus tanpa membeli harus juga support juga ya. Terima kasih banyak Jessica Menoto melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan selamat berbelanja. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa. Timnas U23 Indonesia hari ini akan bertemu dengan Vietnam di laga final Piala AFF U23 ya. Aduh, gak sabar ya Togi. Masyarakat optimis Indonesia dapat memenangkan pertandingan melawan Vietnam nanti. Dan berikut kita simak prediksi skor dari masyarakat luas. Ya, nggak usah banyak-banyak, 1-0 itu sudah cukup. Yang penting Indonesia sudah menang. Menang ya? Harapannya performa permain hari ini gimana, Mas? Ya, semoga timnas bisa memperkuat timnya ya kan dengan baik, gitu aja sih. Skor Vietnam Indonesia hari ini gimana, Mas? Kalau prediksi saya sih 2-1 ya, Indonesia 2. Boleh nggak disampaikan harapan kepada tim kita sendiri nih, gimana nih performanya? Kalau performa Indonesia sih kita lihat ini udah oke banget gitu ya. Ya harapannya ke depannya itu lebih semangat lagi gitu ya. Lebih semangat. Karena support kita Indonesia sendiri itu luar biasa semangatnya gitu. Ya jadi saya rasa pastilah Indonesia maju menang gitu. Vietnam prediksi skornya berapa? 2-0 untuk Indonesia menang. 2-0 ya. Harapan kepada tim kita gimana nih, Mas? Ya semoga aja bisa yang penting mental harus tetap dijaga ya biar bisa tahan pressure dari lawan seluruh negara lah.